Iya Bapak Ibu, tadi sempat terputus Bapak. Ini saya lanjutkan untuk yang di part berikutnya ya. Di part 8 ini tentang analisis SKL, KI dan KD. Melihat keserasian antara KD pengetahuan, KD dari KI 3 dan KD keterampilan dari KD KI 4 dengan mengecek level kognitif tadi Bapak Ibu ya, dan dimensi pengetahuan dibentuk taksonomi Bloom dan tingkat taksonominya yang dapat mencapai tujuan KI dan SKL. Jadi level kognitif itu nanti ada tentang yang tipe LOTS atau yang HOT sekarang Bapak Ibu, Eiger Order Thinking Skill ya. Dan dimensi pengetahuan di situ nanti ada tipe konseptual, ada faktual, ada konseptual, kemudian ada nantinya prosedural dan metakognitif seperti itu. Nah, ini format analisis SKL KIKD Bapak Ibu. Kalau sedikit saya paparkan, contoh di sini ada kompetensi dasar pengetahuan KD dari KI 3, ada kompetensi dasar keterampilan KD dari KI 4. Nomor kedua, kolom ketiga analisis KD pengetahuan, ini nanti tingkat dimensi kognitif dan bentuk dimensi pengetahuan. Kemudian ada rekomendasi KD pengetahuan, ini kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan juga. Kemudian analisis KD keterampilan, bentuk taksonomi Bloom dan tingkat taksonomi ya, yang nantinya kita akan juga menentukan sesuai dengan di KKO Bapak Ibu, kata kerja operasional. Nanti itu kita di kognitifnya itu masuk kemana gitu. Kalau yang hot itu udah masuk ke C4, C5 ke 6 ya. Kemudian ada rekomendasi KD terampil, indeks kesetaraan, taksonomi KD dari KI 3 dengan KD dan KI 4. Kemudian kolom ke-7 ada rekomendasi KD pada mapel, ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan semua KD 3 dalam mata pelajaran. Kemudian ketercapaian taksonomi semua KD 4 dalam mata pelajaran. Kemudian nanti bisa juga dimasukkan PPK, ini penguatan karakter, nilai karakter yang dapat diintegrasikan dalam materi dan model pembelajaran ini nanti apa. Misalkan di sini ada contoh rasa ingin tahu, mandiri, bertanggung jawab seperti Bapak Ibu. Dan nanti kalau di KD 3, tadi di kolom 6 ini menerapkan, ini masuk C3 Bapak Ibu ya, dengan setara KD 4 membuat. Jadi membuat itu masuk ke levelnya C3. Seperti itu. Kemudian di sini menganalisis dokumen SKL KIKD. Nah, ini contohnya seperti Bapak Ibu ya, kita bisa menuliskan di situ. Terus kemudian saya lanjut lagi untuk analisis KD IPK TP, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Ini nanti melihat level kognitif tadi KKO, KD 3 dan KD 4 ya. KD 3 itu tentang pengetahuan, KD 4 itu adalah tentang keterampilan. KKO adalah kata kerja operasional ya. Itu kalau di level kognitif nanti ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dan nanti situ akan banyak kali untuk C4 itu tentang nanti seperti kayak menganalisis ya. Jadi ada kata kerja, nanti ada daftar tabelnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa download tentang tabel KKO, nanti akan muncul taksonomi Bloom ya. Dan untuk KKO IPK yang merupakan tahapan untuk menuju KAO ke KD dan dimulai dari level yang paling rendah. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran dari masing-masing KKO tersebut. Kemudian menentukan materi yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan KKO. Pada waktu nanti ada di sini di tujuan pembelajaran, nanti salah satunya Bapak Ibu harus menerapkan tentang menggunakan konsep ABCD ya. Nanti akan saya paparkan di slide berikutnya. Nah, ini untuk format analisis KD pengetahuan IPK dan TP, ada KD pengetahuan dan keterampilan 3D1, 3D2, kemudian ranah KD-nya apa, kemudian IPK, indikator pencapaian potensi, nanti memunculkan ada KKO dan materi esensial, ada ranah IPK, ada tujuan pembelajaran tadi Bapak Ibu. Nah, ini ada berdasarkan konsep A, B, C, D. A itu adalah audience, B adalah before, C adalah condition, D adalah degree. Nanti saya berikan contohnya Bapak Ibu, penyusunan A, B, C, D itu apa sih di tujuan pembelajaran itu. Kemudian materi pembelajarannya apa ya. Kemudian format analisis KD keterampilan IPK. KD keterampilan, ada juga ranah KD, ada IPK. IPK ini nanti musuh sama halnya KKO plus dengan materi esensial. Jadi ada gabungan Bapak Ibu langsung ya, di 4.1, maka kemudian 4.11 seperti itu Bapak Ibu untuk di analisis KD keterampilan. Kemudian ada di ranah IPK, ada teori praktis, SOP dan praktek. Nah, yang ketiga analisis IPK MP kemudian 5M.
sama dengan ini menyelaraskan antara IPK, indikator pencapaian kompetensi, kemudian sintak dari model pembelajaran, MP itu adalah model pembelajaran Bapak Ibu ya, dan langkah saintifik atau 5M. Tadi saya katakan kita sudah masuk ke kurikulum 421, model pembelajarannya yang inovatif ya. Itu salah satunya ada inquiry, ada discovery learning, ada PBL, problem based learning, ada project based learning. Dan itu memang salah satunya yang lagi viral ya untuk dalam penentuan harus mengandung tadi Bapak Ibu pendekatan-pendekatan saintifik 5M itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini menentukan model pembelajaran sesuai dengan tujuan KD, menyelaraskan antara sintak model dengan kegiatan 5M yang dilakukan siswa, yang nantinya ini Bapak tuangkan dalam bentuk penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ini format analisis IPK, MP, dan 5M, indikator pencapaian kompetensi, model pembelajaran, dan 5M adalah scientific tadi approach ya. Ada KD, ada IPK, ada tujuan, ada sintak modelnya apa. Nah, ini untuk scientific ini samanya adalah proses berpikir ilmiah. Jadi sini ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar ya, kemudian mengkomunikasikan. Nah, ini nanti yang juga akan Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk RPP. Nah, analisis hanya untuk KD pengetahuan, KD 3 ya. Kemudian sekarang masuk ke indikator. Nah, catatan indikator. Indikator merupakan tahapan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan KD, tujuan kompetensi dasarnya Bapak Ibu ya. Jika tahapan-tahapan tersebut berupa indikator dilaksanakan secara runtut, maka kompetensi pada KD akan tercapai seperti itu. Maka rinci seorang guru membuat indikator yang benar, pasti kompetensi mengajarnya makin baik, terarah dan mudah dipahami. Karena hakikatnya yang diajarkan guru itu adalah indikator, bukan KD Bapak Ibu. Sehingga tadi kalau ada teman-teman saya PBG memaparkan masih ada kebingungan dalam penyusunan RPP, ini kalau memang salah satunya KD, kemudian memunculkan IPK, indikator pencapaian kompetensi, maka fokus kita adalah ke indikatornya Bapak Ibu gitu loh. Jadi bukan ke KD-nya ya. Ini gini saya berikan tanda warna merah itu ya. Nah, rumusan indikator seperti apa? Ini ada KKO dan materi esensial, kata kerja operasional dan materi esensial. Kita fokusnya adalah SMART, spesifik, measurable, achievable, reality, dan time. Ini sesuai dengan tujuan KD, kompetensi dasar. Nah, analisisnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada KD, misalkan 3.1, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Ini memang saya berikan contoh untuk matematika Bapak Ibu ya.